Saya tunjukkan dulu slide. Oke. Adalah. Nah, sampai sini sudah belum, rekan-rekan? Halo? Udah, San ini Pak. Sampai next dulu, kalau enggak berarti harusnya kapasitor sih. Ini sudah? Sampai situ Pak yang kemarin, sampai yang tadi. Ini belum ya, potensial listrik ya? Di catatan saya belum ada itu Pak. Oke, berarti hari ini kita sampai ini dulu. Sebelum kita ngomong ke kapasitor. Oke, boleh siapkan catatannya. Maaf Pak Eko terlambat. Potensial listrik. Nah, kemarin kan kita sudah bicara tentang kuat medan, ya. Kuat medan pertama pada bola konduktor dan juga pada dua keping sejajar, ya. Ini kuat medannya. Nah, bagaimana dengan potensial listrik? Ini, jadi ketika sebuah muatan kemudian ada titik berjarak R, titik A ini berjarak R, maka titik A itu akan memiliki yang disebut dengan potensial listrik, ya. Anggap aja kayak potensial gravitasi, ya. Kita bisa merasakan medan gravitasi, maka kita juga bisa merasakan namanya potensial listrik, ya. Potensial gravitasi, potensial listrik, ya, mirip, ya. Besarnya V itu sama dengan K Q per R. Ya. Besarnya V sama dengan K Q per R. Karena kuat medan itu K Q per R kuadrat, ya, maka V itu atau potensial listrik itu sama dengan kuat medan dikalikan jaraknya, ya. Jadi semakin semakin besar kuat medannya, semakin besar beda potensialnya. Akibat potensial listrik tersebut, maka Q akan memiliki energi potensial. Nah, ini berarti ketika kita meletakkan muatan di sini, dia akan mengalami energi potensial sebesar EP, ya. Energi potensialnya itu sama dengan F kali R. Ingat kan kalau rumus usaha kan gaya dikalikan dengan jarak, ya kan? Nah, atau sama dengan F itu kan gaya kolom tuh. Gaya kolom itu kan berarti K Q kali Q per R kuadrat, ya. Dikali R. Jadi R-nya di situ bisa dicoret. Sebentar. Masang dulu lupa. Ya, kemarin kan kita sudah bicara tentang kuat medan. Coret-coret. Nah, oke. Nah, energi potensial dari listrik ini itu, ya. Nah, ini kan F kali R. F itu gaya kolom, R itu jaraknya. Maka R di sini bisa dicoret, ya. R kuadrat kan di sini. Ini jadi E itu sama dengan Q per R, energi potensialnya, ya. Ini adalah besar energi potensial listrik, ya. K Q muatannya kecil per R. Maka EP itu akan sama dengan V kali Q. Ini kan V. Ya. Oke, sama dengan V kali Q. Nah, usaha untuk memindahkan suatu muatan Q dari titik 1 ke titik 2, berarti kan kita mau membawa muatan dari sini ke sini kan membutuhkan usaha, ya. Besarnya itu sama dengan W, itu sama dengan delta EP, ya. Kita tahu usaha itu kan perubahan energi, ya. Usaha itu sama dengan perubahan energi, bisa perubahan energi kinetik, potensial, ya. Usaha untuk memindahkan muatan dari titik 1 ke titik 2 itu adalah W atau delta EP, ya. EP2 min EP1. Ini kalau usaha dalam gaya gaya gravitasi. Nah, itu kan EP kan MGH, ya.
Nah, ini kan kalau listrik juga ada medannya tadi, ya. Ada gayanya juga. Nah, besarnya berarti EP2 min EP1. Q kali V2 min V1. Atau W atau usaha sama dengan Q kali delta V, ya. W itu sama dengan EP tadi. Sampai sini bisa dipahami rekan-rekan? Jadi kita bicara kemarin tuh ada gaya, kemudian ke medan, medan ke potensial, ya. Dari potensial kita bisa menghitung di situ energi potensialnya, ya. Potensial listrik atau tegangan, ya, atau beda potensial ini, kita bisa menghitung energi potensialnya, ya. Ini besarnya. Oke. Nah, sama seperti kuat medan, bagaimana potensial itu pada bola konduktor dan keping sejajar, ya. Pada bola konduktor bedanya, kalau kuat medan kan kemarin seperti ini. Kalau kuat medan itu kan berarti dia di dalam bola itu nggak ada, ya. E-nya berarti kuat medannya kan nggak ada di sini. Nah, tiba-tiba waktu di kulitnya, waktu di ujung sini atau di jari-jarinya itu maksimal, ya. Nah, kemudian semakin jauh dia akan berkurang sesuai dengan jaraknya. Untuk untuk kuat medannya. Sedangkan untuk potensial listriknya, jadi dia di dalam bola itu akan sama besarnya potensialnya sama, ya, potensial listriknya sama. Kemudian ketika di luar, di sini misalnya, dia akan semakin kecil, ya. Besarnya seberapa? Jika sebuah bola konduktor diberi muatan, maka muatan akan tersebar merata. Berapakah ini bukan kuat medan, tapi potensial, ya. Kebiasaan copy paste nih. Potensial listriknya, jika di dalam bola, dia akan sama dengan di permukaan bola. P sama dengan K, Q per R, ya. P tadi. Sedangkan jika di luar bola, ya tergantung R-nya berapa terhadap pusat bolanya. Potensial listrik di dalam bola sama dengan potensial listrik yang ada di permukaan bola. Bisa dipahami ya bedanya dengan kemarin E atau kuat medan. Kalau kuat medan kan 0, di sini 0. Ini 0. Di dalam bola itu kuat medannya 0, ya. Kemudian ketika di kulit atau di permukaan dia maksimal. Seperti ini. Nah, sedangkan kalau untuk potensial listriknya ini sama, di kulit sama juga di dalam, mau di sini itu sama. Tapi ketika keluar, ya, di luar bola dia akan semakin kecil beda potensialnya. Oke, bisa dipahami rekan-rekan ini? Bisa ya? Halo? Pak, Yo. berarti ini kalau yang paling maksimal yang di permukaan bola ya, Pak? Iya, kan muatannya tersebar merata di sini. Muatannya merata, maka besarnya tegangan maksimum juga ada di sini, ya. Kuat medannya paling maksimum di sini, ya. Semakin jauh, semakin kecil beda potensialnya. Oke. Nah, bagaimana dengan keping sejajar? Nah, keping sejajar, next ya. Nah, bagaimana dengan dua keping sejajar? Jadi ketika ada dua keping sejajar, ini kan kemarin kita sudah belajari. Jadi ini tuh akan menimbulkan, nanti kita setelah ini akan bahas tentang kapasitor. Kapasitor ini penerapan dari ini keping sejajar ini, ya. Jadi ketika potensial listrik pada dua keping sejajar itu besarnya tegangan atau beda potensial itu V di sini, plus minus ini kan V, ya. Kalau diukur dengan beda tegangan voltmeter, besarnya sama dengan E kali D. E itu apa? E itu adalah kuat medannya. D itu jarak, ya. Jaraknya E kali D. Nah, kita tahu E tadi kan sama dengan apa? Q per A kali epsilon 0. Ya, E itu kan sama dengan Q per A kali epsilon 0, mana ya? E itu sama dengan nih, ya.
E sama dengan Q per A kali epsilon 0, maka samaannya berubah menjadi P itu sama dengan Q kali D kali alfa kali epsilon 0. Ya. Oke. Sampai sini bisa dipahami? Jadi untuk bola konduktor dan dua keping sejajar ini, kemudian baru kita akan lihat contohnya. Ya. Sebuah konduktor berbentuk bola berongga di berjari-jari 6. Jika muatan bola tersebut 7 mikrokolom muatannya, jadi diberi muatan bola ini, ya 7 plus ya, semuanya plus. Muatannya kan merata ya, 7 mikrokolom itu tersebar merata di permukaan bola, ya kan? Di bola ini bermuatan, kemudian berapa besar potensial listrik di permukaan bola. Nah, di sininya berapa besar. Kemudian besar usaha untuk membuatan muatan 1 mikrokolom dari titik Q ke permukaan bola. Ya. Oke, kita bisa hitung. Pertama, besar potensial listriknya. Potensial listrik tadi V kan? V itu sama dengan apa? K I per R ya. Di mana K itu 9 kali 10 pangkat 9. Q itu muatannya muatan bolanya itu adalah 7 mikrokolom, 7 kali 10 pangkat 6 dibagi dengan jaraknya, ya permukaan bola berarti 6 cm ya, jari-jarinya 6 cm, berarti 6 cm, 10 pangkat min 2, kan? Bisa kita sederhanakan dulu, ini coret, ini jadi 3 ya, bagi 3 ini jadi 2. Jadi berapa? 7 kali 3 dibagi 2. 21 bagi 2 berarti 10,5 benar? Karena kan? Halo? Betul. Benar, Pak. Oke. Sekarang baru ini naik. Ini kan min 2. Min itu kan naik jadi plus ya. Berarti ini mengurangi di sini min 4. Min 4 tambah 9. Berarti mangkatnya adalah mangkat 5 ya. Satuannya adalah volt. Ya. Cek. Ya, ini mikrokolom benar, senti ya. Oke. 21 bagi 2, 21. Ini min 4 ya. Oke. Nah, sekarang bagaimana kalau kita membawa muatan 1 mikrokolom, ada muatan 1 mikrokolom, muatannya plus berarti di sini. Kita mau bawa ke sini tuh. Ya. Nah, berarti perlu usaha. Ya, perlu usaha. Ya. Berarti kita harus tahu usahakan tadi sama dengan apa? W sama dengan EP ya. Delta EP sama dengan apa tadi? Halo. Q kali delta V ya. Q kali V2 kali V1. Q kali V2 min V1. Nah, awalnya di mana? Awalnya kan di sini. Ya, awal tuh berarti V1, V2-nya di bawah permukaan. Berarti kita harus menghitung kuat medan di permukaannya dulu nih. Ya, ini kan V1-nya. Saat di permukaan tuh berarti kita ini tadi V2 ya. V2 tuh di sini. Kemudian V1 itu saat kita tadi menghitung V1-nya dulu, maaf. Ini adalah V1. Ya kan? Nah, kita mau membawa dari sini ke sini, berarti kita harus menghitung V2. V2 itu saat ada di permukaan, berarti K Q per R. 9 kali 10 pangkat 9 kali 7. Oh, bentar. Besar potensial listrik di titik Q, sorry. Nggak ada yang ingat ini. Di titik Q itu berarti di sini, berarti 9 ya.
Berarti ini kita rubah saja. Kalau ini kita anggap V1, berarti kita tadi ngitungnya kebalik malahan. Ya. Saya hapus dulu. Oke. Ya, berarti V1 itu dari ini, R-nya 9, V2 itu R-nya 6. Ya. Jadi tadi kebalik. Ini berarti ini adalah V1-nya, ini adalah V2-nya. Ya, R-nya 6, berarti yang ini R-nya 9. 7 kali 10 pangkat min 6 bagi 9 kali 10 pangkat min 2. Ini coret ya, berarti 7 kali 10 pangkat 5 ya, volt. Nah, usaha itu sama dengan Q. Q itu adalah muatannya 1 mikrokolom ya. 10 pangkat min 6 kali V2. V2 itu dari sini, titik sini ke sini ya. Sorry. Dari akhir kurangi awal. Akhirnya itu ada di V2 ya. Akhirnya V2 berarti 10,5 kali 10 pangkat 5 dikurangi 7 kali 10 pangkat 5 ya. Ini 10 pangkat min 6, ini menjadi 10,5 kurangi 7, 3,5 kali 10 pangkat 5 ya kan. Dikalikan berarti 3,5 kali 10 pangkat min 1 ya, atau sama dengan 0,35 W itu adalah Joule. Oke, sampai sini bisa dipahami rekan-rekan? Bisa, Pak. Pak, Yuk. berarti kalau dari titik, kalau kita nyarinya energi potensial yang titik Q, makanya jari-jari lingkarannya ya, Pak? Titik Q enggak. Titik Q itu berarti 9. Kalau jari-jari itu di permukaan yang dimaksud tadi. Oh, jadi tergantung jarak titiknya dari tengah lingkaran ke titik itu, Iya. Pak? Ini kan ini, Pak. misalnya ini saya buat soal juga parah nih. A besar potensial di titik permukaan bola. A permukaan. Berarti harusnya ini A besar potensial di titik permukaan. Di permukaan tuh yang ini yang 6 cm tadi ya. Ini A. Kemudian ini harusnya B, itu besar potensial listrik di titik Q. Ini adalah B. Kemudian C besar usaha untuk membawa muatan dari sini ke sini. Berarti tinggal dikurangi. Begitu. Sampai sini bisa dipahami rekan-rekan? Halo? Ini Bisa, saya Pak. udah lewat ya? Iya, Pak, lewat 2 menit. Oh, tapi istirahat atau kalian? Iya, Pak. Ya, maaf. Nah, ini sama seperti gini. Kalau kalian bayangin kayak kita di bumi, ya kan? Kalau kita membawa apa namanya, misalnya menjatuhkan bola, ya, kita kan tidak usahanya itu positif, ya, dari atas ke bawah. Sedangkan kalau kita misalnya meluncurkan roket kan dari bawah ke atas, membutuhkan usaha lebih. Usahanya itu negatif. Ya. Sama seperti ini. Nih. Ya. Ini kan kalau ke sini berarti positif, kalau ke sana negatif. V2 kurangi V1 berarti akhir kurangi awal. Akhirnya kan di sini. Ya, di permukaan, awalnya di sini. Ya. Nah, nanti kalau kamu dari sini ke sini kan jadi minus, kebalik. Ya, artinya kamu membutuhkan usaha buat dari sini ke sana misalnya. Ya. Begitu. Begitu untuk hari ini. Untuk pertemuan berikutnya kita akan bicara tentang kapasitor. Ya, kapasitor itu apa? Kalau nggak salah kemarin kita sudah sedikit bahas ya, rekan-rekan. Iya, Pak. Kemarin itu saya cerita tentang ada beberapa hal. Yang pertama generator Van de Graaff, kemudian si siapa itu? Ilmuwan gila itu siapa? Nicholas Tesla. Pak. Ya, sama kapasitor. Nah, untuk materi kapasitor nanti akan kita bahas selanjutnya ya. Kapasitor itu fungsinya sama seperti baterai, dan dia menyimpan energi, akan menghasilkan energi ya, merubah energi. Kalau baterai itu kimia menjadi listrik, sedangkan kalau kapasitor dia berasal dari kuat medan listrik
berubah menjadi energi listrik. Untuk pertemuan berikutnya kita belajar tentang itu. Untuk hari ini mohon maaf Pak Eko tadi lupa. Makasih sudah diingatkan. Itu saja. Kalau tidak ada pertanyaan, boleh istirahat dulu. Kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Kasih Bapak. Ya. Kasih Pak. Oke.